Topik kita hari ini cukup mendalam ya, membandingkan pandangan tentang Tuhan antara Islam dan filsafat Spinoza. Dua pendekatan yang sangat berbeda, tapi sama-sama memikat. Iya, satu dari wahyu ilahi, satu lagi dari akal dan logika murni. Menurutmu, apa hal paling mencolok dari cara Islam melihat Tuhan? Yang paling utama adalah sifat transendental Tuhan dalam Islam. Allah itu Esa, Maha Kuasa, dan sepenuhnya terpisah dari ciptaannya. Tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Berbeda sekali dengan Spinoza, ya. Baginya, Tuhan adalah alam itu sendiri. Segala sesuatu yang ada adalah bagian dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak berada di luar alam, tapi melekat di dalamnya. Betul. Konsep Deus Sive Natura, Tuhan atau alam, itu jadi pusat pemikirannya. Menariknya, dia menolak ide Tuhan yang personal dan berkehendak. Iya, dan itu membuat Spinoza sering dianggap ateis, meskipun ia tetap bicara soal Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang bisa mendengar doa atau memberi perintah. Nah, dalam Islam, komunikasi dengan Tuhan itu esensial. Doa, sholat 5 waktu, bahkan puasa, semua bentuk interaksi dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan semua itu berdasarkan wahyu yang dianggap mutlak, ya. Sementara Spinoza lebih percaya pada akal sebagai sumber etika dan moral. Memang, Islam menekankan hukum ilahi, syariat, sebagai pedoman hidup. Sedangkan Spinoza menilai bahwa kalau kita memahami hukum alam dan mengikuti akal sehat, kita akan hidup dengan baik secara otomatis. Jadi yang satu menekankan ketaatan, yang lain menekankan pemahaman. Tapi keduanya berbicara tentang keteraturan dalam hidup, kan? Tepat. Dalam Islam, keteraturan itu datang dari perintah Tuhan. Dalam Spinozisme, dari struktur rasional alam semesta. Menariknya, dua-duanya mengajak manusia untuk hidup seimbang. Aku juga terkesan bagaimana keduanya mengangkat pentingnya komunitas, meski dengan cara berbeda. Islam punya ummah, Spinoza bicara soal kebebasan dalam masyarakat yang rasional. Iya, dan meskipun Spinoza menolak agama institusional, dia tetap mengakui bahwa manusia butuh hidup bersama secara damai dan adil. Ada satu hal lagi yang menurutku menarik, konsep takdir. Islam percaya pada qadar, bahwa segalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sementara Spinoza memandang bahwa segala sesuatu adalah akibat dari sebab yang logis dan deterministik. Tidak ada kehendak bebas dalam arti absolut. Tapi dia juga bilang, semakin kita mengerti sebab-sebab itu, semakin kita merasa bebas. Karena kita tidak dikendalikan oleh emosi atau kebodohan. Itu mirip dengan ide Islam tentang ilmu sebagai jalan menuju ketakwaan. Bedanya, ilmunya Spinoza bersifat filosofis dan naturalistik. Dua jalan yang berbeda, tapi sama-sama menuju pada pengertian diri dan semesta. Agak ironis ya, dua pandangan yang kontras tapi tetap memberi makna hidup. Mungkin karena pada akhirnya, baik wahyu maupun akal, keduanya mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Siapa kita dan mengapa kita ada? Dan di tengah dunia modern yang kompleks ini, menggali pemikiran seperti ini bisa jadi cara kita memperluas cara pandang dan mendekatkan diri pada kebijaksanaan. Setuju. Mungkin bukan soal memilih salah satu, tapi bagaimana kita bisa belajar dari keduanya, dari iman dan dari rasio. Terima kasih sudah ikut menyelami topik ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bahasan yang tak kalah menggugah.